Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alwi Nasrullah dari kelas 10 AKL 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Makassar. Jadi, mari kita langsung saja lanjut ke penjelasannya. Hal yang akan dibahas dalam video kali ini adalah 1. Sejarah, puncak kejayaan, dan runtuhnya Kesultanan Makassar. 2. Ekonomi Kesultanan Makassar. 3. Raja-raja yang memimpin Kesultanan Makassar. Sejarah, puncak kejayaan, dan runtuhnya. 1. Sejarah Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar terbentuk dari penyatuan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Goa dan Talu, yang awalnya adalah kerajaan terpisah di Sulawesi Selatan. Pada awal abad ke-16, kedua kerajaan ini menyadari bahwa persatuan akan memperkuat posisi mereka dalam perdagangan dan politik di wilayah tersebut. Pemimpin Goa dan Talu kemudian sepakat untuk bersatu di bawah satu pemerintahan yang disebut Kesultanan Makassar. Persatuan ini dimulai secara resmi saat Raja Goa ke-9 Kairang Tumaparisi Kalona membentuk aliansi dengan Kerajaan Talu. Pada masa Raja Goa ke-10, Sultan Alauddin yang memeluk Islam pada tahun 1605, Kesultanan Makassar pun menjadi kekuatan Islam yang besar dan berpengaruh di Indonesia bagian timur, sekaligus menjadi pusat perdagangan yang strategis. 2. Puncak kejayaan Kesultanan Makassar. Puncak kejayaan Kesultanan Makassar terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Di bawah kepemimpinannya, Makassar menjadi pusat perdagangan maritim terbesar di Nusantara bagian timur dan memainkan peran penting dalam jalur perdagangan internasional. Kesultanan ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan memiliki angkatan laut yang kuat, yang membantu mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari kekuatan asing, terutama Belanda. 3. Runtuhnya Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar runtuh setelah kalah dari VOC dan sekutu-sekutunya, termasuk Kesultanan Bone dalam perang yang berlangsung pada pertengahan abad ke-17. Puncak kekalahan Makassar ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 oleh Sultan Hasanuddin. Perjanjian ini sangat merugikan Makassar karena VOC mendapatkan monopoli perdagangan di wilayah tersebut dan mengontrol pelabuhan-pelabuhan utama. Setelah perjanjian tersebut, kekuatan Kesultanan Makassar semakin melemah dan pada akhirnya wilayahnya dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Ekonomi Kesultanan Makassar. Ekonomi Kesultanan Makassar, terutama pada masa kejayaannya di bawah Kerajaan Goa Talu, berpusat pada perdagangan maritim. Karena lokasi geografisnya yang strategis di Sulawesi Selatan, Makassar menjadi pelabuhan penting di jalur perdagangan, terutama di Asia Tenggara. Beberapa faktor utama yang mendukung perekonomian Kesultanan Makassar adalah 1. Perdagangan rempah-rempah. Makassar menjadi pusat perdagangan internasional terutama dalam komoditas seperti cengkeh, pala, dan lada yang sangat diminati oleh para pedagang Eropa, Asia, dan Arab. 2. Pelabuhan bebas. Kerajaan Makassar dikenal sebagai pelabuhan bebas, yang berarti terbuka bagi siapa saja untuk berdagang tanpa monopoli, berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh VOC di banyak wilayah Nusantara. 3. Jaringan maritim. Makassar memiliki jaringan perdagangan yang luas, menjalin hubungan dengan berbagai daerah di Nusantara seperti Maluku, Jawa, Sumatera, serta negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Eropa. 4. Pertanian dan perikanan. Selain perdagangan, sektor pertanian dan perikanan juga berperan penting dalam ekonomi lokal. Daerah sekitar Makassar memiliki lahan subur yang mendukung pertanian, sedangkan hasil laut seperti ikan dan hasil laut lainnya menjadi komoditas yang bernilai di pasar domestik maupun internasional. 5. Kekuatan militer dan diplomasi. Untuk mendukung posisinya sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Makassar memiliki angkatan laut yang kuat, yang digunakan untuk melindungi kapal-kapal dagang dan mempertahankan kepentingan ekonominya. Selain itu, diplomasi yang cermat dengan negara-negara tetangga dan kekuatan asing juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Raja-raja yang memimpin Kesultanan Makassar. 1. Sultan Alauddin. Sultan Goa yang pertama memeluk Islam dan sangat berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.
2. Sultan Hasanuddin, salah satu sultan paling terkenal dari Gowa, dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Boje dalam Perang Makassar. Sultan Hasanuddin berusaha mempertahankan kedaulatan Makassar dan penjajahan Belanda, meskipun akhirnya harus menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667 setelah mengalami kekalahan. 3. Sultan Muhammad Said, pemimpin kerajaan Gowa setelah Sultan Alauddin, yang melanjutkan perluasan pengaruh Gowa dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di wilayah timur Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.